Kita baru aja kelar nonton 2 episode pertama dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ini merupakan project terbaru dari Marvel Animation yang katanya bukan bagian dari MCU. Ini bukan MCU, tapi gue pusing pas nonton 2 episode. Ada banyak banget karakter-karakter dari MCU. Ada Avengers Tower, ada Doctor Strange di sini, dan Avengers gitu hubungannya. Kayak gimana ini, gimana maksudnya gimana gitu. Tapi project ini di awal memang gue agak ragu ya, karena memang di awal kan mereka mau mengisi waktu-waktu project luang mereka, di mana menceritakan year one atau di awal-awal dari Spider-Man Tom Holland ketika sebelum dia gabung di Civil War. Itu kan menceritakan gimana dia dapat kekuatan, pertama kali dicipok sama si laba-laba radioaktif gitu. Tapi akhirnya nggak jadi, dan di sini akhirnya kreatornya bikin cerita yang benar-benar beda. Ini bukan Spider-Man Tom Holland. Dan setelah kita nonton 2 episode dan ketahuan kalau ini ya kita anggap dari universe alternatif lah ya, karena memang mereka nggak nganggap ini dari MCU ya. Ini mungkin berkaitan dengan beberapa copyright dari Sony kali ya. Dan ya udah, kita anggap aja iya deh, Marvel ini bukan dari MCU. Iya, padahal banyak karakter MCU di sana gitu. Tapi itu semua nggak penting. Yang terpenting adalah pertama kali dirilis 2 episodenya justru di Rotten Tomatoes angkanya gila. Di sini kritikus memberikan skor 100% untuk Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dan sekarang terakhir gue lihat di 90-an, 95 ke atas, dan itu wow, luar biasa untuk sebuah project MCU gitu. Dan ini udah luar biasa gitu. Bukan MCU ya, tapi MCU gitu. Pokoknya di sini keren banget. Dan setelah gue nonton 2 episode, emang ini sesuatu yang beda sih, fresh gitu. Yang tadinya gue kurang yakin dengan project ini gara-gara ditunda tuh udah berapa lama gitu. Tapi setelah nonton kok enjoy gitu. Dan ini memang spesial untuk project 12 tahun ya, 12 tahun, 17 tahun anak-anak gitu. Dan kita harus big applause buat Marvel Animation karena menyelamatkan tontonan anak-anak sih. Tapi bukan cuma anak-anak, gue yang umurnya udah tuir juga kayak gini enjoy juga nontonnya. Tapi emang diakui ya, animasinya 3 dimensinya ini kayak bisa dibilang kalau orang barat tuh banyak bilang ini flat animation. Kayak flat aja gitu, kaku banget gitu. Dan ini juga condong kayak ya animasi-animasi klasik dari Spider-Man ya. Tapi ini kayak lebih fresh, dibuat era-era modern gitu. Dan untuk sebagian orang ini enjoy. Dan gue juga yang cukup oke, enjoy itu. Tapi untuk sebagian orang juga ini agak mengganggu. Karena ya gue akui ada beberapa adegan yang kaku banget pas dia ngomong, gerak kayak gitu. Kayak ya bener-bener kayak lu gambar di satu buku di krr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 
gue udah kangen banget men sama project-project Spider-Man. Dan buat teman-teman yang pengen Spider-Man MCU tuh lebih ke street level, kayaknya untuk di live action agak kurang mungkin untuk detik sekarang. Dan obatnya buat kalian pengen lampiaskan, menurut gue kalian harus nonton Your Friendly Neighborhood Spider-Man sih, karena ini keren banget. Ini awal-awal dimana si Peter Parker pertama kali datang masuk ke SMA yang semuanya orang pintar gitu, tiba-tiba dia baru datang sama Bibi May gitu ya, puk, ada Doctor Strange dong dengan tampilan yang berbeda. Dimana ini Doctor Strange versi komik klasik yang Steve Ditko ya kalau nggak salah, itu emang tampilan di komiknya kayak gitu Doctor Strange-nya. Dan gue cukup antusias sih karena di sini agak sedikit beda nih Doctor Strange-nya dari beberapa kekuatan, meskipun ya 11-12 ya sama MCU, tapi gue seneng banget gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, lawannya si Doctor Strange ini siapa? Kayak Venom tapi bukan. Tapi kalau dibuka bilang bukan, ini Venom. Nah ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan simbiot di salah satu universe alternatif kayak gitu. Dan ada yang bilang juga ini bahwa ini Satra kayak gitu, karena Satra tuh kalau di komik tuh cewek pacarnya si Spider-Man, tiba-tiba kerasukan gitu jadi makhluk mengerikan gitu. Dan di sini ada yang bilang bahwa ini kayak kerasukan simbiot, jadi dia gabung sama simbiot. Tapi gue masih ragu gitu, bentuknya beda. Kalau di dalam komik tuh bentuknya masih kayak female Venom kayak gitu, Venom yang versi cewek. Tapi yang ini udah monster banget, dan kita anggap ini kayak simbiot jenis baru ya. Gue belum bisa menekankan kalau ini Satra ya, jadi belum ada konfirmasi apa-apa juga dari Marvel. Jadi ya oke, anggaplah ini monster dari universe alternatif yang beda. Yang jadi pertanyaan adalah Doctor Strange ini dari mana? Apakah dia dari universe alternatif atau justru dari universe ini juga gitu. Dan kalau gue duga-duga ya, gue anggap ini Doctor Strange masih
di dalam lingkup ini, tapi kebetulan lagi didatangi sama simbiot aja ya. Nah, selanjutnya yang bikin kita juga antusias ketika si Peter Parker mulai digigit sama si laba-laba radioaktif. Yang jadi pertanyaan, ini laba-laba dari mana? Apakah ini berasal dari universe alternatif juga atau dari Norman Osborn ya? Tapi kalau dari Norman Osborn agak kurang mungkin karena memang ini berasal kayak portalnya itu kebiru-biruan di dalam, itu kayaknya dari universe yang berbeda ya. Dan kita lihat di sini mungkin Doctor Strange lagi di misi, lagi di universe berbeda, lagi nyerang banyak sekali simbiot. Nah, akhirnya kecipratanlah si radioaktif ini. Sama kayak si kejadian di Miles Morales ya, kan datang dari universe alternatif. Kayaknya ini juga datang dari universe alternatif dan dicipok lah tuh lehernya si Peter Parker, dia langsung pingsan. Dan itu mirip banget dengan kejadian yang versi Tobey Maguire, di mana langsung pingsan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga, laba-laba ini tuh tiba-tiba masuk ke dalam tas seseorang. Siapa tuh seseorang? Gue masih penasaran. Dan ya kita kalau pengen tahu nonton episode 3 nanti ya. Dan mungkin ya, jangan-jangan ini justru kenanya ke Harry Osborn ya, atau enggak justru masuk juga jadi bahan percobaan Norman Osborn dari sisa-sisa laba-laba itu. Kalau di Miles Morales kan ditepok, udah langsung pingsan gitu. Tapi di sini itu ada yang ngikut. Itu tas siapa? Tas siapa? Tas Harry kan? Tas siapa? Ini masih menjadi pertanyaan sih. Dan ada banyak banget karakter yang bermunculan di sini yang bikin gue amazed gitu ya. Gila, ini banyak banget karakter yang gue pengen datang versi live action, tiba-tiba dikasih semua di sini. Itu wah, fan service yang luar biasa gitu. Tapi di sini juga latar waktunya itu, meskipun memang gue yakinin dari universe alternatif karena memang Spider-Man-nya beda, dari kostumnya beda, bukan Spider-Man Year One dari Tom Holland gitu, bukan. Ini beda, gue bisa pastikan ini kayaknya berasal dari universe alternatif. Yang jadi pertanyaan di sini tetap eksis, ada Avengers, ada Stark Tower, ada Avengers Tower. Artinya di momen ini kejadiannya si Tony Stark ini belum menjual towernya itu, belum pindah ke pinggir sungai danau yang nan indah itu. Jadi ini momen-momen sebelum Infinity War kalau di universe ini. Dan kebetulan juga ini diyakinkan lagi dengan karakter Doctor Strange yang masih punya Eye of Agamotto. Dia masih bisa membalikan waktu kayak gitu. Artinya dia belum menyerahkannya ke Thanos. Nah, ini akhirnya balik lagi ke masa lalu. Yang rencana awalnya kan emang gitu ya. Emang ini memang awal-awal sebelum terjadinya Civil War. Dan ini kayaknya dimodifikasi supaya nggak terlalu nyangkut sama si Tom Holland. Gua nggak tahu ya di belakang layar apakah ini memang masih berkaitan dengan hak cipta sama Sony. Aduh, pusing. Mending Sony jual aja gitu kalau kayak gini jadinya ya, kayak malu-malu gitu mengakui gitu apa permasalahan sebenarnya di balik itu ya. Yang menarik juga di sini di episode awal kita langsung diperlihatkan minat cinta sang karakter utama, dimana kalau di versi live action kan Peter sukanya sama MJ ya. Kalau di sini justru beda. Meskipun memang looks-nya tuh agak sama ya, warna kulitnya, tapi agak sedikit berbeda, lebih ke Asia kalau yang ini gue lihat. Dan namanya adalah Pearl Pengen, dimana Pearl Pengen ini itu sebenarnya kalau dalam komiknya itu berasal dari Filipina dan dia punya nama superhero namanya Wave ya, dimana kekuatannya itu bisa mengendalikan air. Gue nggak tahu kalau di sini apakah dia tiba-tiba punya kekuatan. Kayaknya jangan semua punya kekuatan, tapi memang ada basic karakternya itu memang ada dalam komiknya. Menarik juga di sini kalau di versi Civil War itu kan Tony Stark yang datang ke apartemennya Bibi May ya. Di sini justru berubah jadi Norman Osborn. Norman Osborn-nya bukan kayak yang ada di Spider-Man versi Tobey Maguire, tapi di sini lebih ke berkulit hitam. Norman Osborn-nya agak seram-seram anjay gimana gitu ya. Ya meskipun awal-awal jadi perdebatan kenapa warna kulitnya dirubah, tapi setelah nonton ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Gue nggak ada masalah tentang rasisme warna kulit gitu, asal ceritanya bagus. Gue liatin aja gitu. Kalau kita lihat aja nanti ke depan gitu. Yang jelas di sini Norman Osborn-nya kelihatan banget akan menjadi main villain yang nantinya yang sok-sokan bakal mensupport si Peter Parker, tapi ujung-ujungnya dia lah yang menjadi biang kerok dari semuanya ini. Jadi penasaran sama wajah-wajahnya gitu ya. Nah, yang menariknya momen Norman Osborn ke apartemen Bibi May ini terjadi setelah si Peter Parker sebagai Spider-Man ini membantu anaknya itu Harry Osborn ini selamat dari kayak tabrakan dari mobil besar, truk kayak gitu. Dan ini ya lumayan mirip dengan kejadian di Spider-Man Tobey Maguire ya. Tapi yang menariknya di sini gue duga bahwa Norman Osborn sebelum dia datang ke apartemen Bibi May,
dan dia ngeliat anak diselamatkan Spider-Man, dia pasti udah mencari identitas dari Spider-Man, siapa nih orang. Akhirnya dengan perlengkapan teknologi CCTV dia akhirnya ketemu bahwa Spider-Man itu adalah si Peter Parker. Terbukti sebelum Norman Osborn keluar dari pintunya apartemen Bibi May, dia bilang, apakah kamu sibuk dengan sesuatu yang lain? Artinya dia udah tahu dong kalau dia itu adalah Spider-Man gitu. Jadi emang ngulur-ngulur waktu aja gitu. Dan akhirnya di ending dari episode 2 kita lihat bahwa Norman Osborn akhirnya memberikan CCTV bukti bahwa sebenarnya dia tahu si Peter Parker ini sebagai Spider-Man. Salahnya sih si Peter Parkernya berubahnya di tangga darurat yang ternyata ada CCTV-nya. Itu sih gelo banget gitu. Dan akhirnya gue penasaran untuk episode ketiga sih, gimana nih Peter Parker akhirnya menanggapi reaksi dan juga akhirnya dia ketahuan gitu. Yang gue duga ke depan, karena memang di trailernya ada kayak kostum Spider-Man warna putih, lebih ke steel, lebih upgrade lagi. Nah itu Norman Osborn akhirnya membantu untuk dunia kepahlawanan dari Spider-Man. Di balik semua itu gue yakin Norman Osborn punya maksud tertentu yang mau memanfaatkan kekuatan dari Peter Parker. Udah pasti lah ya. Tapi memang maksud dari Norman Osborn ke apartemen dari Bibi May, kalau Tony Stark itu pengen ngajak berantem sama Captain America, kalau di sini beda. Justru Norman Osborn ini karena tahu Peter Parker ini sainsnya tuh bagus, dia melakukan percobaan, dia mengundang untuk jadi anak magang di Oscorp, perusahaan dari Norman Osborn. Nah di sini gue duga memang ya dia pengen deket aja sama Spider-Man si Norman Osborn. Jadi ya akal-akalan gitu ya. Tapi yang menarik juga ternyata anak magangnya bukan cuman Peter Parker. Di sini ada 3 temennya, akhirnya ada 4 ya sama si Peter Parkernya. Dan 3 karakter ini juga sangat-sangat luar biasa sih. Terutama ada satu cowok ke-Koreaan itu tuh gue udah tungguin banget, udah lama banget nungguin itu. Akhirnya ternyata muncul di series Marvel Animation gitu ya. Yang pertama kita bahas deh, yang pertama itu karakter Asha. Asa ini mirip Suri ya, tapi memang benar dia berasal dari Wakanda. Nah, Asa ini adalah seorang ilmuwan muda yang berbakat kalau di dalam komik asli dari Marvel. Jadi dia ilmuwan, nggak tahu ya kalau kekuatan tuh nggak terlalu kayak jadi superhero banget, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa, ya mirip-mirip kayak Suri gitu. Jadi kita lihat gimana nanti development karakter dari Asa ini. Selanjutnya setelah Asa ini sih yang paling gue tunggu, Amadeus Cho. Ya, Amadeus Cho ini kan kita kadang-kadang bakal menjadi Hulk versi Asia, itu versi Korea. Jadi kita bakal nungguin banget ini karakter ternyata muncul di sini. Gua agak kurang yakin apakah dia berubah juga jadi Hulk nantinya di Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini, masih ragu banget gitu. Tapi buat teman-teman yang belum terlalu mengenal Amadeus Cho, dugaan gua dan teman-teman lainnya, teori gua adalah si Amadeus Cho ini adalah anak dari Helen Cho yang hadir di Avengers Age of Ultron ya. Dimana di dalam komiknya Amadeus Cho ini menjadi Hulk yang baru dan anggota dari The Champion. Tapi memang di Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini dia menggunakan nama kode sandinya itu Brown ya. Gue nggak tahu nanti maksudnya gimana. Yang jelas ini kayaknya kalau memang akhirnya nanti muncul di live action, kita bakal bisa lihat Hulk versi baru selain anaknya si Bruce Banner ya. Jadi kita lihat apakah ini tanda-tanda kemunculan grup superhero baru The Champion. Kita lihat aja apakah ini saingan dari Young Avengers nantinya. Ini mantep banget sih menurut gue gitu. Dan kita selanjutnya ada karakter lainnya yaitu Jean Falcott. Jean Falcott ini kalau di dalam komiknya dikenal dengan nama Finesi, di mana Finesi adalah seorang jagoan yang memiliki kemampuan untuk menguasai keterampilan apapun dengan sangat cepat. Diduga memang dia ini adalah anaknya si Taskmaster. Nah kita tahu sendiri kan Taskmaster udah cepet banget tuh niru-niru kekuatan, dan kalau dia itu mirip ilmunya kayak gitu, dan gue duga sih dia itu anaknya si Taskmaster ya. Jadi kita belum tahu nanti para anak magang ini gimana dengan durasi episode yang dikit gitu ya. Apakah sempat bikin development karakter Amadeus Cho jadi Hulk, kemudian juga Jean bisa berantem juga, itu masih terlalu padat sih menurut gua. Untuk dosen magangnya tuh ya, guru pemimpin magangnya ini yaitu Dr. Bradley Whitman, dimana kalau di komiknya dia ini akan menjadi wizard. Kalau di sini kayaknya nggak ada tanda-tanda ya, justru di sini dia jadi ya orang-orang kakek-kakek atasan rewel aja gitu. Kalau dalam komik kan dia memimpin grup penjahat itu, membentuk grup penjahat jadi penjahat yang namanya The Wizard. Selain Dr. Whitman ada juga karakter lainnya yaitu Dr. Carla Connors, yang gue duga ini kayaknya versi lain dari Kurt Connors alias The Lizard.
apakah dia bakal jadi The Lizard nantinya nggak tahu, tapi memang dari buntung-buntung tangannya gitu ya, tangannya yang diamputasi itu menandakan nanti dia punya percobaan jadi The Lizard ya. Ya gue nggak tahu, ini terlalu padat sih kalau memang semuanya harus disampaikan semua karakternya. Apakah ini cuma jadi cameo aja nanti untuk next di season kedua, itu sih gue masih yakin ini bisa banyak karakter yang dipersiapkan untuk season kedua gitu ya. Apalagi selain memang di dunia magang, ada juga karakter-karakter baru, salah satunya kayak lawannya si Spider-Man yang pas kebakaran itu kan namanya bukan Shocker ya, tapi lebih ke Butane. Nah, Butan ini juga punya kekuatan api kayak gitu ya, dan gue duga juga teknologi dari Butan ini didapatkan dari Norman Osborn ya. Jadi ini kan udah mulai dicurigai sama Peter Parker, udah kelihatan nih mulai dari inti permasalahan dari akhir dari season pertama nanti kayaknya dia bakal melawan si Norman Osborn ya. Tapi ada satu karakter lagi yang gue lihat terlalu menjadi fokus utama mulai dari episode pertama sampai 2. Ini adalah pacarnya si Pearl yang jadi saingannya si Peter Parker kan. Nah, pacarnya ini ternyata nama aslinya adalah Lonnie Lincoln. Dimana kalau dalam komiknya Lonnie Lincoln ini adalah pemimpin geng di New York yang punya kekuatan super dan juga kulit yang albino kayak gitu, yang disebut dengan Tombstone. Tombstone ini kalau di komik itu udah keren banget, bahkan jadi cover dia nyekik si Spider-Man kan, tapi kulitnya tuh albino. Gue agak bingung, dia tuh kulit hitam tapi dia albino. Kalau di sini kan nggak ada albinonya. Apakah nanti dia terkena air keras itu jadi albino, kita nggak tahu ya. Dari namanya terlalu menjurus ke Tombstone sih. Jadi kita lihat aja nanti gimana nih. Emang sejauh ini terlalu banyak nih karakter-karakter. Belum lagi temennya si Spider-Man yaitu Nico. Dimana Nico ini kan menjadi salah satu anggota dari Runway kan. Dia juga kayak salah satu pemegang dari Staff of One. Punya kekuatan juga luar biasa. Dia penyihir. Jadi wah, banyak banget, ini rame. Itu yang bikin gue bingung apakah selesai di satu season gitu. Tapi secara keseluruhan gue cukup puas sih dengan ceritanya, lebih fresh aja gitu. Meskipun memang ada banyak yang kurang setuju dengan film ini, kayak apaan sih kayak gini. Tapi setelah gue lihat-lihat kayak apalagi ada lagu-lagu yang dari Spider-Man klasik ya, Spider-Man kayak lebih semangat aja gak? Karena gue tuh salah satu fans dari Spider-Man. Jadi pas nonton Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini kayak wah, kayak berasa fresh aja kalau ngelihat Spider-Man baru gitu. Dan dari mulai langkah-langkah ceritanya meskipun baru episode 2, gue seneng gitu. Jadi wajar banget kalau kritikus ngasih skor 100%. Jadi ya kalau buat teman-teman yang kurang suka sih itu selera kalian ya, tapi gue suka gitu. Jadi kalau teman-teman suka, kita akan bahas setiap minggunya, setiap episodenya. Dan kalau teman-teman kurang suka, mungkin view-nya ini dikit banget, yang kurang minat bang, ya udahlah kita lanjut nunggu sampai selesai dulu gitu. Jadi silakan kalian tambahkan pendapat kalian, suka apa enggak, kita lanjut apa enggak, atau teman-teman punya teori menarik, temuan menarik yang enggak kita bahas di video ini. Gue pengen banget dengar teori kalian di kolom komentar di bawah, dan bisa jadi teori kalian itu kan jadi bahan untuk di video selanjutnya guys. Dan ya sejauh ini mungkin itu saja yang perlu kita bahas terkait dengan Your Friendly Neighborhood Spider-Man dari episode 1 dan juga 2. Dan thank you buat teman-teman udah nonton video ini sampai detik ini. Buat teman-teman yang nonton video ini sampai detik ini dan tanpa skip, wah, gue kasih jempol. Gue jadi salah satu penyemangat gue bikin video gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.